Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai persoalan penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi. Langsung saja kita ke pembahasan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang beragam dan melimpah. Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas untuk sektor pertanian dan perkebunan. Itulah sebabnya Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Di negara agraris, sektor pertanian dan sektor perkebunan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan sektor yang mampu menyumbang devisa negara terbesar. Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, sektor perkebunan ini merupakan sektor yang menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini merupakan sebuah peluang bisnis yang mampu digunakan untuk pemilik modal untuk mengembangkan bisnis industri perkebunan mereka. Nah, perkebunan dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemilik modal tersebut, sehingga banyak perusahaan milik negara maupun swasta yang menggunakan kawasan hutan dan lahan masyarakat atau tanah masyarakat untuk dijadikan sebagai kawasan perkebunan. Nah, pada proses pembukaan lahan baru oleh perusahaan pengelola perkebunan maksudnya seringkali mengakibatkan tindakan kapitalisasi kepemilikan hak milik dan penguasaan lahan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan bisnis perkebunan. Namun, kondisi ini dapat menimbulkan konflik lahan atau biasa disebut dengan konflik agraria. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konflik agraria? Nah, konflik agraria ini merupakan suatu perselisihan atau suatu pertentangan yang muncul atau timbul karena adanya hak-hak yang dilanggar oleh salah satu pihak pada hak penguasaan tanah ataupun kepemilikan lahan. Biasanya konflik ini terjadi yang mengakibatkan kelompok masyarakat terhadap kelompok swasta, terjadi kedua pihak, kelompok masyarakat dan kelompok swasta. Nah, di mana masing-masing pihak ini memiliki kepentingan terhadap lahan tersebut. Nah, jika kita melihat kondisi hari ini, fenomena ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan dan kepemilikan lahan itu setiap tahunnya semakin meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya angka kemiskinan dan angka pengangguran. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pertanahan yang hanya berfokus pada peningkatan produktivitas yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam penataan aset produksi itu malah berujung terabaikan. Akibatnya masyarakat semakin terabaikan juga dan kehilangan aset tanah tersebut. Jika melihat kondisi tersebut sungguh ironis. Di balik luas wilayah Indonesia serta kekayaan alam yang melimpah, justru rakyatnya tidak memiliki akses serta hak untuk menikmati hak tersebut karena tanahnya telah tersentral ke beberapa pihak dengan berbagai alasan. Nah, konflik agraria ini biasanya sering muncul pada perkebunan milik masyarakat yang saling berbatasan dengan lahan perkebunan milik perusahaan. Masyarakat selalu ingin mempertahankan tanahnya ketika perusahaan pengelola mengklaim tanah masyarakat. Disinilah muncul resistensi masyarakat. Jadi perlawanan ini yang menyebabkan terjadinya konflik. Nah, konflik agraria mencerminkan suatu kondisi di mana keadaan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari tanah dan kekayaan sumber daya alam lainnya, seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. Bagi mereka, penguasaan tanah
adalah syarat keselamatan dan keberlangsungan hidup. Namun gara-gara konflik agraria, syarat kelangsungan hidup mereka itu hancur. Nah, konflik agraria terus terjadi di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Jadi konflik agraria ini telah terjadi pada masa zaman penjajahan, pada masa zaman kolonial Belanda. Nah, setiap tahunnya kasus konflik agraria ini terus mengalami peningkatan. Menurut data dari laporan konsorsium pembaruan agraria yang diterbitkan tahun 2021, ada 207 letusan konflik di Indonesia. Sedangkan data yang diterbitkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu ada sekitar 212 letusan konflik agraria di seluruh Indonesia. Nah, sektor perkebunan merupakan sektor yang mendominasi penyebab tingginya angka konflik agraria, khususnya perkebunan kelapa sawit. Letusan konflik agraria ini yang terjadi sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 melanda hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Provinsi Jambi sendiri menempati urutan kedua pada tahun 2020 dengan kasus konflik agraria tertinggi. Di urutan pertama ada Provinsi Riau, di urutan ketiga ada Provinsi Sumatera Utara, dan yang di posisi keempat itu ditempati oleh Provinsi Sumatera Selatan. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, ada sekitar 162 kasus konflik agraria antara tahun 2017 hingga tahun 2022, dan terdapat sekitar 156 kasus konflik agraria yang belum terselesaikan di berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Masih banyak konflik yang baru muncul, bahkan konflik lama sejak belasan tahun maupun puluhan tahun yang belum ditanggapi maupun diselesaikan dengan baik oleh perusahaan, pemerintah maupun pihak terkait. Masih belum terlihat desain resolusi konflik yang ditunjukkan. Sektor perkebunan merupakan sektor yang paling banyak menimbulkan konflik agraria di Provinsi Jambi ini, terutama perkebunan kelapa sawit. Nah, melihat situasi dan kondisi ini mendorong masyarakat untuk melakukan aksi mengklaim tanah mereka. Nah, aksi mengklaim tanah mereka ini dilakukan dengan caranya mereka sendiri, seperti pemasangan reklame, menggali atau mengolah tanah, dan lain sebagainya. Tidak jarang aksi mereka ini berujung perlawanan ataupun penyerangan antara masyarakat dengan pihak swasta ataupun pihak perusahaan. Nah, sebagai bagian dari perlawanan masyarakat sering melakukan aksi pemblokiran jalan untuk memotong akses menuju perusahaan. Nah, pihak perusahaan pun juga melakukan perlawanan kepada masyarakat. Namun perlawanan ini motifnya lebih kepada pengamanan aset, seperti penggalian area lahan, melakukan penanaman kembali, pengerahan karyawan, hingga pengusiran paksa di zona konflik, dan banyak lagi perlawanan lainnya. Namun pengusiran secara paksa ini di zona konflik tidak jarang aksi intimidasi, aksi penangkapan, penahanan, disinformasi, dan kriminalisasi kerap terjadi di sana. Nah, pemerintah yang berkuasa selalu menggunakan aspek tanah ini sebagai alat politik yang penting. Nah, tanah ini dijadikan jalan dalam merealisasikan tujuan politik para elit ini. Dengan menguasai tanah, maka terjadi surplus produksi selalu terkumpul kepada pihak penguasa yang pada gilirannya menjadikan alat kekuasaan bagi rakyatnya. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya politik transaksional. Politik transaksional ini marak terjadi di negeri ini pada sektor sumber daya alam. Mengapa pada sektor sumber daya alam?
karena sektor sumber daya alam ini memiliki nilai yang strategis, sehingga para elit politik melakukan politik transaksional dengan para oligarki di bidang sumber daya alam. Nah, pada momen kontestasi pemilu, setelah calon kepala daerah maupun calon legislatif, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat yang memenangkan pemilihan, maka para pemenang ini harus membalas jasa para oligarki pemberi dana ini dengan mengeluarkan kebijakan, regulasi, dan perizinan yang menguntungkan para oligarki tersebut. Namun hal ini sangat merugikan negara dan masyarakat. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa pemodal besar atau oligarki ini yang mengelola perkebunan demi investasi bisa melanggar hak rakyat. Kurangnya bukti hukum penguasaan dan kepemilikan tanah rakyat adalah peluang sasaran untuk memulai pencaplokan tanah rakyat untuk pengembangan perkebunan skala besar. Nah, saat ini hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam dihadapkan pada kebijakan yang cenderung mengutamakan pembebasan lahan yang berpihak pada bisnis perkebunan. Nah, pada proses arbitrase kasus konflik agraria ini di Provinsi Jambi dirasa masih kurang optimal karena belum adanya mekanisme penyelesaian yang optimal. Pemerintah Provinsi Jambi terus mengupayakan penyelesaian konflik agraria dengan mensinergikan keberhasilan program reforma agraria dengan melakukan konsolidasi tanggapan serta komitmen untuk menyelesaikan konflik pertanahan ini. Nah, pelaksanaan reforma agraria ini dilakukan baik di tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota melalui pembentukan gugus tugas reforma agraria. Nah, salah satu misi gugus tugas reforma agraria ini adalah berfokus pada penyelesaian sengketa konflik pertanahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria melalui program reforma agraria dan pembentukan gugus tugas reforma agraria di Provinsi Jambi masih belum tercapai dalam proses pelaksanaannya dan belum dapat menyelesaikan permasalahan secara optimal. Kasus-kasus agraria yang baru muncul maupun kasus yang sudah lama itu pun tidak ada kemajuan dalam proses penyelesaiannya. Bahkan DPRD Provinsi Jambi membentuk panitia khusus konflik lahan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria yang berada di Provinsi Jambi. Nah, ternyata Pansus DPRD Provinsi Jambi ini mampu menyelesaikan 25 kasus konflik agraria dari 107 laporan terkait konflik lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Dan menurut saya ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan konflik agraria yang terjadi di Provinsi Jambi ini. Yang pertama itu harus ada keseriusan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten maupun kota, kementerian serta berbagai pihak terkait dalam langkah penyelesaian konflik agraria ini melalui program reforma agraria. Karena konflik lahan ini setiap tahun terus bertambah. Untuk dapat melaksanakan reforma agraria ini dibutuhkan berbagai syarat dan kondisi. Karena reforma agraria ini haruslah menjadi suatu gerakan yang mampu memecahkan permasalahan konflik agraria. Untuk itu, maka dibutuhkan keterlibatan dan keseriusan semua pihak dengan landasan hukum yang kuat. Meskipun kita sudah memiliki UUPA, namun itu harus dilengkapi dengan banyak lagi regulasi-regulasi pendukung.
Yang kedua, ada proses yang lumayan panjang yang harus dilalui, yakni proses koordinasi antar lintas sektor, mulai dari pemerintah, kementerian, lembaga terkait, serta NGO atau CSO untuk berdialog, berdiskusi bersama untuk menemukan sebuah solusi, regulasi, dan rekomendasi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan konflik agraria ini. Nah, lintas sektor ini harus terlibat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta proses evaluasinya. Dan yang ketiga, itu mengaktifkan kembali pansus konflik lahan yang dibentuk oleh DPRD provinsi. Menurut saya, pengaktifan pansus konflik lahan yang dibentuk oleh DPRD provinsi ini itu sangat dibutuhkan untuk membantu penyelesaian konflik agraria yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi harus saling bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sekian pembahasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.